Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami pada bulan Sukma Wijaya Hikmah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya kita mencari mursyid atau pentingnya kita mencari guru dalam belajar ilmu agama atau ilmu apapun. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, alangkah baiknya teman-teman semua membantu saya untuk subscribe, like, and share video-video kita agar lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang bergabung dengan kita untuk belajar ilmu-ilmu yang rahasia. Dan jangan lupa untuk komen, ya mungkin ada materi apa yang pengen dibahas, atau mungkin ada rekomendasi materi apa yang mau dibahas, silahkan komen. Insya Allah nanti kita akan saring dan saya akan mencoba untuk menjelaskan. Oke? Dan oke, kita akan masuk ya. Pentingnya mencari guru atau mursyid ya dalam hidup kita. Jadi dalam ilmu beragama, Rasulullah juga bersabda bahwasanya penting bagi muslimin dan bagi kaum Hawa dan kaum Adam ya, baik siapapun lah, bukan muslim saja, baik siapapun maupun muslim maupun non muslim maupun laki-laki maupun perempuan, wajib buat mereka adalah mencari ilmu ya, karena ilmu itu sifatnya untuk dunia dan akhirat. Ilmu itu bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Nah, ilmu yang seperti apa? Banyak ilmu itu, ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Ya, ilmu lahir itu seperti ilmu-ilmu kalau agama ya, ilmu sholat, sedekah itu ilmu-ilmu lahir. Ya, ilmu batin itu ilmu-ilmu zikir ya, ilmu-ilmu hakikat, tarekat, makrifat ya. Lalu juga ilmu apa lagi namanya? Mengaji hati, tasawuf itu sudah masuknya level batin. Nah, kalau ilmu lahir yang lain apa? Ilmu ekonomi, geografi dan sebagainya. Nah, dalam berilmu kita wajib memiliki guru. Makanya pada waktu orang-orang ahli sufi atau misalnya orang-orang pesantren mengatakan bahwasanya kalau misalkan kita belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Itu adalah betul. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memiliki guru yang mengarahkan, kita akan tersesat dengan idealisme kita sendiri, dengan pemikiran kita sendiri gitu. Jadi kita akan berpikir semaunya kita gitu, semaunya kita. Padahal kita belum sampai untuk level itu, begitu. Nah, untuk memilih guru itu adalah sebenarnya ada 4 tingkatan. Guru itu ada 4. Yang pertama mu'alim, mu'adib, murabi, dan mursyid. Ya. Ada 4 tingkatan dalam belajar ilmu. Ini saya katakan lebih menyakup pada mengerucut pada ilmu-ilmu agama dan ilmu batiniyah atau ilmu batin atau ilmu tarekat atau ilmu hikmah ya. Pentingnya ilmu goib juga seperti itu ya, ilmu hikmah, ilmu goib, ilmu tarekat, ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu apapun ini ilmu sifatnya yang agama ya, itu kita membutuhkan yang namanya mu'alim, mu'adib, murabi, mursyid. Saya akan jelaskan pertama-tama adalah apa itu perbedaan mu'alim, mu'adib, murabi, mursyid. Oke. Mu'alim yang pertama adalah mu'alim itu adalah guru yang memberikan kita materi. Guru yang memberikan kita materi seperti contoh ya, guru yang menjelaskan bahwasanya fikih ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal ya, itu mu'alim. Terus juga menjelaskan bahwasanya ini hadisnya ini, habis itu dalilnya ini, itu mu'alim namanya. Amalannya ini silakan diamalkan, tawasulnya ini gitu ya. Tata cara mengamalkan seperti ini. Nah, sholat seperti ini gitu ya, baca Quran seperti ini, iqra itu begini. Nah, itu adalah mu'alim namanya. Mu'alim yang mengajarkan kita materi yang sifatnya lahiriah, ada terlihat jelas, ada bentuknya, ada wujudnya ya, itu namanya orang-orang yang mengajarkan kita materi. Itu adalah namanya guru yang bernama mu'alim, namanya mu'alim. Lalu selanjutnya adalah mu'adib itu adalah guru yang mengajar kita adab. Nah, guru yang mengajar kita adab ini bagaimana adab kita ke orang tua, bagaimana adab kita ke guru, bagaimana adab kita ke murid, bagaimana untuk kedepannya tiba-tiba kalau dia jadi guru ya, bagaimana adab dia ke murid, bagaimana adab dia ke orang yang lebih tua, bagaimana adab dia ke orang yang lebih muda, dan sebagainya. Bagaimana adab dia ke non-muslim, bagaimana adab dia ke muslim, bagaimana adab dia ke syekh, bagaimana adab dia ke ustadz, dan sebagainya. Ya, ini adalah orang guru yang mengajarkan mu'adib namanya, adab. Makanya orang-orang yang belajar di pesantren itu diselipkan juga adab-adab gitu, pelajaran adab gitu ke guru dan sebagainya. Nah, ini berarti ustadznya, gurunya itu mencakup mu'alim dan mu'adib.
ya. Dia mengajarkan juga adab ke guru bagaimana, ke orang lain bagaimana. Nah, ke orang, bahkan ke orang yang mencaci maki kita, orang yang tidak setuju dengan kita, yang yang bertentangan dengan kita, kita juga harus punya adabnya ke mereka gitu. Ini adalah guru yang mengajarkan muadib, guru yang mengajarkan adab yaitu muadib. Ya, seperti itu. Nah, makanya kalau orang-orang atau guru-guru, mungkin teman-teman di sana, ya teman-teman Sukmawijaya Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sering juga melihat video-video lain ya, atau misalnya orang-orang lain ya, mungkin ustadz atau dia levelnya ustadz, atau dia levelnya udah apalah, pokoknya ustadz lah gitu ya, buka agama, atau mungkin misalnya apa namanya, mengajarkan agama gitu, tetapi dia tidak menunjukkan sikap dan karakter dia sebagai pemuka agama gitu. Jadi seperti dia masih mencaci maki orang lain, syirik-syirikin orang lain, bid'ah-bid'ahin orang lain gitu, dengan emosinya begitu, dengan kata-kata kasar, kata-kata kotornya gitu ya. Dan ini tidak mencerminkan bahwasanya dia dulu diselipkan muadib, tidak ada muadib dalam hidupnya. Makanya ya adabnya begitu dengan orang lain begitu. Jadi dia tidak melihat adab. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwasanya dia lebih baik orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Tetapi sebelum beradab harus berilmu dulu. Setelah berilmu baru bisa beradab gitu. Kalau kita tidak berilmu, makanya tidak mau adab siapa yang kita pakai begitu. Nah, makanya ilmu dan adab ya, ilmu dan adab itu adalah, ilmu itu tingkatan yang pertama, adab itu tingkatan yang kedua. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani ini benar bahwasanya dia lebih baik lebih baik beradab daripada berilmu tapi nggak beradab gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang adab itu level kedua gitu loh. Kalau misalnya dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak memiliki adab gitu. Tapi orang yang berilmu belum tentu punya adab gitu ya, paham ya? Orang yang berilmu belum tentu punya adab, tapi orang yang berilmu juga pasti punya adab gitu loh. Jadi orang yang berilmu ada dua bagian, ada dua jalur gitu. Yang satu dia tidak beradab, yang satu beradab. Ya, jadi memang tergantung si orang ini ada muadibnya apa enggak gitu loh, seperti itu. Lalu berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai murabi. Murabi ini apa? Murabi ini lebih condong untuk guru yang mengarahkan si murid-muridnya ini lebih seperti mengaji hati. Contoh misalkan murabi ini seperti ini. Misalnya ada murid yang ketimpa musibah. Tiba-tiba si gurunya ini mengatakan, ya kamu mungkin kurang sedekah, atau mungkin kamu salahnya di mana, karena tidak ada segala sesuatu musibah menimpa diri kita itu semua atas kehendak Allah. Dan kalau memang kita tidak melakukan kesalahan, Allah kita masih takwa tetap menjalankan sesuai dengan syariat, dan kita tidak aneh-aneh lah ibaratnya gitu ya. Allah pun juga tidak akan mengizinkan musibah itu datang ke kita. Nah, biasanya nasihat-nasihat yang seperti itu sifatnya adem, sifatnya ngaji hati ya, ngerosok diri gitu ya. Jadi ibaratnya jangan, kalau nggak mau dibohongin ya jangan bohongin orang, kalau nggak mau dimaling orang ya duitnya jangan maling gitu, seperti itu. Ini biasanya sifatnya adalah guru yang mencerminkan mengajarkan berstatus murabi, guru yang berstatus murabi, lebih memberikan nasihat-nasihat yang memberikan nasihat ke kita ya, lebih seperti ngena di hati. Oh iya ya, pada saat guru ini mengatakan nasihat ini A, B, C, D, E dalam hidup kita, misalnya si murid curhat dengan gurunya, mengenai masalahnya ini itu, dan gurunya ini bisa memberikan solusi yang sifatnya ngena di hati. Ini adalah guru-guru yang sifatnya murabi. Dan biasanya guru-guru seperti ini sudah mencapai level-level tarekat, makrifat, seperti itu. Sudah ilmu batinnya itu sudah dalam gitu. Makanya dia tertimpa musibah, dapat musibah ini itu, dia sudah nggak pusing, sudah nggak panik gitu. Orang guru-guru yang seperti itu. Jadi level makom batinnya sudah tinggi. Makanya dia bisa menjadi murabi. Yakni dia bisa membimbing murid-muridnya supaya tidak panik juga dengan masalah yang dihadapi. Dan ini biasanya murabi, ini udah levelnya murabi. Terakhir adalah mursyid. Nah, apa ini mursyid? Mursyid adalah guru yang bisa menghantarkan kita mengenal Allah. Guru yang bisa mengetuk pintu hati kita ya, mengetuk pintu hati kita yang hati kita keras ya, diketuk sama beliau, sama guru ini, sehingga kita bisa makrifat sama Allah, bisa mengenal Allah lebih dalam. Nah, ini adalah mursyid.
mursyid, di mana dia bisa membuat seorang yang tadinya Islam menjadi Muslim, Islam ya, level masih Islam menjadi ihsan. Ini adalah seorang guru yang bisa membimbing muridnya yang tadinya masih level Islam menjadi sampai level ihsan, level mukhlis ya. Bagaimana si murid ini yang tadinya masih levelnya syariat, masih melakukan banyak pelanggaran, masih sifatnya sholat dan sebagainya itu masih sebagai kewajiban buat dia, pada akhirnya dia bisa menjalankan semua yang syariat, semua tarekat itu ikhlas apa adanya, dan dia menjalankan hidupnya udah makrifat aja, udah dikit-dikit ya udah Allah aja gitu, seperti itu. Nah, ini guru-guru yang levelnya mursyid itu adalah membimbing murid-muridnya untuk mengenal Allah ya. Level-level guru seperti ini, level mursyid ini harus sudah mencapai level wali namanya, udah mencapai level waliullah ya. Sudah mencapai level waliullah maka baru bisa dikatakan mursyid ya, baru bisa dikatakan mursyid. Kalau belum mencapai level waliullah, masih dalam level tarekat atau bahkan mungkin masih dalam level syariat, dia masih belum level makrifat, maka guru-guru ini masih belum bisa dikatakan mursyid, hanya baru dikatakan ustadz ya, atau dikatakan ustadz atau guru, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah beberapa tingkatan guru yang harus kita pahami: mu'alim, mu'adib, murabi, mursyid ya. Nah, buat teman-teman semua, ya carilah guru-guru yang memang kalau bisa memiliki empat-empatnya ini dalam dirinya. Tapi kalau memang tidak bisa, carilah 4 guru ini. 4 guru yang mana dia bisa menjadi mu'alim kita, muadib kita, murabi kita, dan mursyid. Tapi kalau memang misalnya tidak bisa menemukan dalam satu guru, 4 karakter ini, 4 level ini tidak bisa kita temukan dalam satu guru, maka silakan kita bisa mencari ke-4 guru tersebut dalam hidup kita. Hidup kita masih panjang kok teman-teman. Jadi jangan takut kita tidak bisa menemukan 4 guru ini. Kita cari uang tiap hari sampai jutaan, ratusan juta, puluhan juta, itu kita bisa. Kita cari jodoh sampai kemana-mana, itu kita bisa ya. Kita bisa mendapatkan, kita bisa pacaran sama A, B, C, D, F, G, itu kita bisa. Masa kita cuma cari 4 guru ini nggak bisa? Hidup kita panjang, puluhan tahun, kita diajarkan dari kecil sama guru-guru kita ya. Kita belajar ke sana ke sini, kita berkelana ibaratnya, pergi ke luar kota, kemana-mana, ke desa-desa, sampai ke ujung-ujung dunia mungkin ya, untuk berburu gitu. Carilah 4 guru ini yang bermanfaat buat hidup kita. Oke, teman-teman semua, ini saran dari saya. Dan berguru bisa ke siapa saja, tidak harus ke saya. Kalau memang ada orang lain yang lebih baik dari saya, silakan berguru ke beliau dan belajar benar-benar sama beliau, hargai beliau, sayangi beliau, hormati beliau ya. Ini adalah pesan saya. Ingat, dalam hidup kita, kalau memang kita memang betul-betul mau menjadi makhluk Allah yang disayang sama Allah, carilah 4 guru ini agar kita tidak tersesat. Mu'alim, mu'adib, murabi, mursyid. Supaya apa? Kita menjadi mu'alim, kita mendapatkan materi, amalan-amalan apa yang harus kita bacakan, bagaimana kita melakukan syariat-syariat, ilmu-ilmu syariat dari mu'alim. Mu'adib, bagaimana kita beradab, kita bisa memiliki adab kepada orang lain, adab ke istri, adab ke anak, adab ke orang tua, adab ke guru, adab ke orang lain, adab ke murid ya, adab ke orang yang lebih tua, itu di mu'adib. Murabi, supaya kita lebih bisa mengaji hati. Jadi kita lebih ngerasa, ya kalau nggak mau dibohongin jangan bohongin orang, kalau nggak mau disakitin jangan sakitin orang. Jadi kita bisa berbuat lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu carilah murabi. Dan kalau kita mau makrifat, mengenal Allah lebih dalam, kita carilah mursyid. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu buat teman-teman semua, teman-teman Sukma Wijaya Al-Hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, lalu komen tentang apa yang mau dibahas untuk di video selanjutnya. Mungkin ada request ya, kita mau bikin konten apa, silakan ketik komen di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di Sukma Wijaya Al-Hikmah, dan ikuti perkembangan kegiatan-kegiatan kami di Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Oke, sampai di sini dulu, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.